Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru, Bu Satupi sebagai pimpinan kami yang bersedia hadir di kegiatan saya tentang bagaimana dampak positif dari guru penggerak yang ada di SMP Negeri 26 Jakarta. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita bersama berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita semua masing-masing. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang Ibu, Bapak, Bu Satupi, bagaimana keadaan Ibu? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah baik Pak Awal, terima kasih. Sehat Ibu. Ibu dan Bapak semua juga semoga dalam keadaan sehat. Untuk memulai kegiatan ini saya mohon Bu Satupi untuk memberikan arahan pada saya dan mungkin tambahan juga untuk teman-teman. Dipersilakan untuk Bu Satupi. Baik Pak Awal, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 226 Jakarta, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 226 Jakarta yang peduli, hebat, dan berkomitmen. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif dari program Guru Penggerak. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa saja pengimbasan budaya positif itu? Nanti kita akan dengarkan langsung dari Pak Awal. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam, mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini adalah calon guru penggerak ya Pak Awal, calon guru penggerak berikutnya setelah kita mempunyai guru penggerak yang memang sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat. Nah, ini adalah guru penggerak yang kedua di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti semakin banyak guru penggerak di SMP Negeri 226 Jakarta yang bukan hanya mampu menggerakkan supaya semuanya bisa turut belajar bersama untuk bisa memajukan SMP Negeri 226 Jakarta, tapi juga bisa menjadi motivasi bagi diri sendiri, motivasi bagi semuanya, bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi juga yang terutama adalah peserta didik, supaya semuanya turut bergerak untuk bisa mencapai prestasi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti kita sudah banyak guru penggerak, ya, harapannya SMP Negeri 226 bisa semakin maju, semuanya bisa sharing, saling mengimbaskan, sehingga kita bisa maju bersama-sama. Dan untuk bisa maju tentu ada yang harus dikorbankan.
Bukan berarti di sini korban perasaan ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita, memberikan pelajaran, dan juga bagaimana kita bisa membangun karakter baik pada peserta didik di SMP Negeri 226 Jakarta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berpanjang lebar, kita akan mendengarkan secara langsung, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Awal dapat kita serap, kita terapkan supaya kita pun bisa terinspirasi dan akhirnya juga bisa sama seperti Pak Awal menjadi guru penggerak yang bukan hanya memotivasi diri sendiri, memotivasi teman-teman, juga memotivasi seluruh peserta didik di SMP Negeri 226 Jakarta. Untuk itu Bapak Ibu, saya akhiri supaya kita bisa menyimak dan menyerap lebih banyak dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tipi atas arahannya dan doa-doanya. Bantuan tepuk tangan dulu buat Ustaz Tipi. Baik, terima kasih. Kita sedikit ada tambahan untuk sebentar. Baik, pembebasan budaya positif terhadap SMP Negeri 226 Jakarta dari saya, Guru Penggerak Angkatan 9 Muhammad Awaludin. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyiram tanaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, nanti kita bahas yang itu, Bu. Budaya positif atau eksplorasi konsep. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga. Coba yang pertama, sobeklah kertas kecil lalu tuliskan salah satu yang sangat berharga dalam hidup. Lanjut, letakkan di salah satu tangan dan genggam dengan sekuat tenaga kegiatan kepala. Yang B, mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka kepala milik A dengan berbagai macam cara. Lalu Anda bisa dengan membujuk, mengejar, menghardik, merayu, mengusap apa saja agar A mau membuka kepalanya. Baik, kita kembali lagi. Untuk yang pertama, Ibu, tadi sudah dikasih gambarannya, solusinya. Anak-anak yang mungkin emosinya berlebih, hal-hal yang melakukan tindakan, bisa kita kasih alih ke kegiatan yang lain, kita alihkan kegiatan lain. Jadi bagaimana hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak, Bapak Ibu? Silakan, nggak apa-apa, kita sharing aja di sini sebelum kita lanjut ke yang lain. Silakan Ibu, izin. Baik, terima kasih Pak Awal.
hukuman untuk mendisiplinkan anak ini tergantung dari jenis hukumannya. Siap. Ya. Kalau memang hukuman yang dilakukan itu adalah hukuman yang membuat anak menjadi positif, gitu ya, artinya bukan hanya sekedar hukuman fisik. Kalau hukuman fisik yang terjadi adalah anak bisa merasa tersakiti sehingga motivasinya untuk belajar bisa menjadi pupus atau lenyap. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Hukuman ini adalah hukuman yang jenisnya membuat anak bisa sadar dan bangun dari tidurnya sehingga dia benar-benar mengetahui untuk apa dia melakukan sesuatu. Siap, betul. Baik Ibu, ya di dalam kegiatan guru penggerak itu kita diajarkan bagaimana tetap anak itu kita berikan punishment atau hukuman, tapi disesuaikan dengan keadaan Ibu. Jadi misalkan anak itu suka emosi yang berlebih, kita kasih alihkan dia dengan kegiatan yang lain. Bisa kegiatan menyiram tanaman yang tadi sudah dicontohkan, bisa dengan kegiatan yang termasuk positif untuk kegiatan dia sendiri. Misalkan di dalam pelajaran kami belajar dengan cara ya, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk nilai positif dia bertambah. Lalu ada misalkan anak-anak yang suka bercanda di kelas, kita berikan tanggung jawab yang lebih sebagai pencatat kelas dan lain-lain. Jadi di kami itu hukuman itu ternyata tetap harus dilakukan. Tinggal bagaimana kita memanage bentuk hukumannya. Lalu yang kedua, pemberian dengan hal positif seperti membaca menyiram tanaman meningkatkan disiplin anak. Ya, kalau menurut kami, apakah itu setuju dengan pernyataan ini? Saya kembalikan ke teman-teman, apakah kegiatannya seperti menyiram tanaman dan lain-lain untuk mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Bagaimana Pak Saril? Oke. Oh, langsung. Oh ya, silakan tanggapannya. Terima kasih pada awal izin Bapak Ibu Guru memberikan tanggapan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyiram tanaman dapat menginspirasi anak. Kalau menurut saya kembali lagi ya ke hukumannya apa, jenis pelanggarannya apa. Kalau misalkan pelanggarannya lumayan berat, khawatir ketika dia diberikan hukuman yang tanda kutip hanya membaca atau menyiram tanaman, justru dia akan menyepelekan pelanggaran tersebut. Jadi kembali lagi dilihat dari kadar pelanggarannya. Karena perlu mungkin kalau di pembelajaran ada rubrik gitu ya, misalkan ada pelanggaran berat, ringan dan sedang. Itu kalau berat hukumannya apa, ringan hukumannya gitu Pak. Berarti ada kadarnya Pak Saril ya. Baik, jadi sama persis dengan buku panduan tata tertib ya yang diberikan oleh dinas. Baik, terima kasih. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana Bapak Ibu mungkin bisa saya tanyakan ke guru BK. Di sini ada Bu Ida dan Bu Suwati. Bagaimana kalau kita meningkatkan motivasinya dengan bentuk penghargaan? Boleh memberikan tanggapan Ibu? Stimulus terus itu ya. Mungkin untuk Bu Suwati tambahannya dari BK. Sebenarnya kalau BK itu perlu ya memberikan penghargaan walaupun sekedar pujian itu bisa memberikan motivasi yang lebih. Berarti mungkin kalau digabungkan dengan yang kedua ini berimbang ya Bu ya. Saat anak itu melakukan pelanggaran, dia mendapatkan hal-hal yang mendisiplinkan, tapi saat dia melakukan untuk motivasi, untuk menambah motivasi kita berikan penghargaan.
Mungkin bentuk-bentuk penghargaan aja yang kita pilih dan pilih ya Bu ya, yang kita sesuaikan dengan bentuk motivasi ataupun nanti prestasinya. Terima kasih. Beda Bu Suwarti, Pak Sakir, terima kasih. Kita lanjut. Budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Baik, nilai-nilai positif mungkin bisa kita bangun dengan anak-anak. Yang pertama, berpakaian. Berpakaian di sini bisa sama-sama kita menggunakan pakaian yang sesuai disiplin waktunya, dan anak-anak juga sesuai waktunya. Misalkan kita hari Senin menggunakan apa, anak-anak pun sama. Itu nilai disiplin yang secara universal, yang seluruhnya pasti sama. Lalu ada kedisiplinan masalah attitude. Misalkan kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang negatif di lingkungan sekolah, itu juga akan diterapkan kepada anak-anak. Lalu ada teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Bagaimana restitusi itu kita berikan? Motivasi hukuman itu seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada yang juga memahaminya. Oke, teori motivasi hukuman adalah seperti yang tadi. Jika anak-anak misalnya melakukan pelanggaran yang cukup berat, lalu kita berikan hukuman, ada perubahan, maka mereka hukumannya akan kami cabut dengan sebuah prestasi. Misalkan anak itu tawuran, lalu kita berikan punishment hukuman, tapi selama perjalanan perubahan itu semakin meningkat, maka kita berikan penghargaan. Jadi itu penghargaannya bisa sedikit untuk menghapus dari beberapa kesalahannya. Mungkin secara tertulis tidak bisa, tapi secara konstitusi untuk sosial, hukuman sosial itu akan bahkan bisa hilang. Keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas di sini, dalam mengeksplor suatu kegiatan di kelas, misalkan anak diberikan kepercayaan dalam memilih materi. Contoh misalkan di materi PJOK, kita melakukan keyakinan kelas di kegiatan kami. Anak-anak menginginkannya adalah Pak, kita dengan kebugaran. Oke Pak, kita latihan kebugaran. Kita sampaikan ke anak-anak bagaimana pelatihan kebugaran tersebut. Lalu anak-anak sendiri yang menentukan kebugaran apa yang akan kita coba pelajari. Contohnya seperti itu. Atau ada tambah lagi pelajaran seni dan budaya. Anak-anak kita bisa serahkan bagaimana anak-anak itu bisa bermain musik. Anak-anak memilih, Pak, kita bermain gitar hari ini, silakan, dengan konsep permainan kita seperti apa. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas salah satunya sudah pasti untuk kita adalah tentang bagaimana dasar manusia itu membutuhkan pendidikan. Itu dasar yang sangat penting. Dan dunia berkualitas sendiri, kita sebagai dunia pendidikan itu ternyata bukan hanya sekedar kita bisa membaca dan menulis. Kita harus bisa teknologi, kita harus bisa bahasa asing yang lain, kita harus punya karya, kita bisa menulis buku lalu dijual dan lain-lain. Kita mempunyai prestasi, bagaimana cara berprestasinya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu untuk bisa berkualitas mendunia itu harus berbeda dengan yang lain. Salah satunya mungkin guru penggerak adalah sebagai bagaimana memicu kita untuk terus bergerak untuk melakukan perubahan dunia pendidikan jauh lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita dasar manusia dulu yaitu tentang pendidikan yang baik dan bisa diterapkan, ada imbasnya untuk lingkungan sekolah tersebut. Jadi kalau guru penggerak itu harus berimbas dengan yang lain. Restitusi dengan posisi kontrol. Artinya adalah bagaimana kelima restitusi kontrol itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Lalu kita lanjut. Oke, ini hanya sebagai contoh, sobeklah kertas kecil dan tuliskan salah satu yang sangat berharga dalam hidup. Jadi sebuah contoh ini yang saya dilakukan saat kemarin di Lokakarya,
kita menerapkan bagaimana kertas kecil itu dituliskan salah satu kertas, lalu kita sobekkan, lalu kita buat gumpalan-gumpalan, lalu kita lebarkan lagi kertas tersebut. Ternyata kertas itu akan lecek, tapi tulisan di dalam kertas itu akan tetap ada. Itu sama seperti kehidupan kita. Apa yang kita inginkan belum tentu terwujud, tapi akan selalu teringat atau terlihat di dalam hati kita. Jadi contoh yang seperti itu, hal kecil tapi menurut saya memang betul. Saat kita menulis contoh kertas yang ini berbeda, kita cek bagaimana atau kita rubah bagaimanapun, ini yang sangat berharga yang kita lebarkan lagi, kertas itu tidak akan kembali sempurna, tapi tulisan itu akan tetap ada. Lalu yang mencoba juga dengan sekolah Anda untuk membuka kepala milik A dengan berbagai macam cara. Ya sama seperti yang tadi, kertas ini kita gumpalkan, kita pegang dengan yang kuat. Apakah betul mengancam cara membukanya? Jadi seperti harapan kita, bagaimana kita ke orang lain. Saya contoh ke Pak Saiful, misalkan Pak Saiful berharap untuk menjadi, misalkan menjadi kepala sekolah, tapi motivasi itu harus dibangun oleh beliau, tetapi kenyataannya ternyata tidak semudah yang diharapkan. Bagaimana cara kita memaksa beliau membuka harapannya itu kembali dengan berbagai macam cara, bisa mengancam, bisa membujuk, bisa menghadik, bisa merayu, bisa menyuap, dan lain-lain. Jadi macam cara untuk kita mengimbaskan hal yang positif itu ternyata berbagai macam cara. Ada yang sakit hati jika kita paksa, ayo maksudku untuk menjadi kepala. Ada yang udah jadi kepala sekolah aja, nanti memberikan sekian maksudku. Jadi berbagai macam cara kita untuk berimbas kepada orang lain. Apakah ada atau membuka kepala akhir? Dari ketiga hal ini, Bapak Ibu, saya mohon dipersilakan apakah dengan cara yang berani membuka kepalanya dengan alasannya seperti apa, lalu yang kedua juga sama, menutup kepala Anda dengan alasannya apa. Jadi seperti kita itu mengikuti proses orang, bagaimana orang bisa mengikuti kita. Nah, saya mohon sarannya jika itu diterapkan ke Pak Wahid, dari dua tersebut metode mana yang mungkin Pak Wahid akan lakukan? Yang ke B itu mengancam, menghardik, merayu atau yang lain. Dipersilakan Pak Wahid, apakah membutuhkan mic? Tidak. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apakah Anda Membuka kepala tangan Anda, mengapa? Apa alasan Anda? membuka kepala tangan Anda. Dan Anda misalkan seperti yang tadi, membuat apa alasannya? Misalkan Anda itu dibujuk, dirayu, apakah Bapak akan mengikuti yang ancamnya? Karena saya takut, ya udah deh. Atau yang menghardik, bagaimana? Bapak ini itu seperti apa? Kalau menurut Pak, ini hanya tanggapan sebuah kebiasaan aja. Kalau untuk kepala tangan dan kertas yang tadi Sudah dikemas. itu lebih identik kepada perasaan seseorang. Nah, betul. Kalau saya itu lebih kepada perasaan seseorang ketika seseorang kita kecewakan, seseorang kita sakiti dan lain sebagainya, dengan berbagai macam kita bujuk rayu. Oh iya, berarti tidak mempan. Agar dia itu memaafkan dan lain sebagainya. Siap. Dengan sudah sakiti sedikit rupa, ibarat kertas itu sangat
tetap itu ketika disetrika pun atau dikembalikan pun itu akan tidak sempurna lagi wujud kertas tersebut. Itu lebih kepada perasaan, Pak. Baik, berarti wujud kayu dan sukop tidak buka ya Pak ya untuk kepalanya. Lalu yang kedua, apakah Anda atau studi menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasannya? Bu Susilo ternyata sudah membuka nih kepala dari kertas tersebut, Bu. Kenapa Ibu bisa membuka kepala tersebut? Apa karena ancaman, hati, merayu, atau karena hasil suap atau bagaimana? Kan kayak saya nih gorengan gitu, atau air. Silakan Ibu. Bagaimana? Mau pakai mic? Silakan. Enggak sah. Ini kalau tadi kan sulit untuk dilepaskan. Kalau sekarang Ibu sudah membuka, kenapa alasannya Ibu membuka kepala padahal kertasnya sudah Ibu remas-remas, sudah Ibu genggam buat. Oh ya, menutup, maaf, kembali menutup. Terima kasih Bu Ida. Saya salah baca. Ibu menutup kepalanya itu kenapa Ibu? Silakan Bapak, Bu. Salah juga tambahkan saya hukum. Iya, tak boleh yang positif ya. Bisa aja misalnya. Ya, mohon maaf saya kembali bacanya. Udah silinder nih. Saya maafkan, Pak. Silakan, nggak apa-apa Bu. Mungkin ada teman yang tambahkan. Pak Saiful, Pak. Mas saya udah begini, kondisi banget susah. Udah akhirnya susah banget. Oke, berita. Oh Bu, pulang. Silakan. Siap. Walaupun itu sudah kondisinya ngacak ya Bu ya. Oh iya, siap. Siap, betul. Oke, itu tanggapan orang pasti berbeda-beda. Bagaimana kita hal yang sudah kita miliki atau berkomitmen itu tergantung biasanya. Nah, ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Tadi sedikit banyaknya sudah kita bahas sebenarnya. Mungkin Bu Ida ada tanggapannya, bagaimana sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tersebut? Dipersilakan. Betul, diri sendiri. Jadi siapapun yang dalam hal ini adalah yang mengontrol diri kita sendiri, karena segala sesuatu imbasnya pasti ke diri sendiri. Tapi bagaimana budaya positif itu bisa kita kontrol, imbaskan ke orang lain. Hal yang positif ya Bapak Ibu, itu kalau teman-teman bisa terimbas dari hasil budaya positif itu, berarti diri sendiri saya ini bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya mungkin seperti saya, bagaimana untuk mengikuti menjadi guru penggerak itu dari teman-teman semua. Berarti kan teman-teman semua ini bisa memberikan hal yang positif kepada saya. Lalu kita lanjut. Kalau menurut Dr. William Glaser, miskonsepsi tentang makna kontrol, ilusi guru mengontrol guru, ilusi bahwa semua pengelolaan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Pak Saril, ilusi guru mengontrol murid itu seperti apa masalahnya?
Silakan, bagaimana? Ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi gambaran untuk bagaimana Bapak bisa menghipnosis siswanya itu seperti apa dalam mengendalikannya. Iya, mungkin tanggapan dari saya bahwa yang namanya kelas itu kan kondisinya sangat heterogen ya, berbeda-beda. Betul. Gitu. Jadi guru ini perlu peranan yang sangat penting untuk mengontrol muridnya. Jadi yang dimaksud ilusi ini mungkin ya Pak, bisa jadi ilusi itu kan kayak sesuatu yang nyata menjadi seolah tidak nyata gitu. Ya kan, jadi dibuat kelas itu yang tadinya rame, gimana caranya dibuat jadi lebih Betul. tenang gitu. Dengan SPG gitu mungkin Bisa salah satunya itu. mungkin gitu. Ya, itu adalah salah satu ilusi yang Pak saya lihat. Kalau pas saya duduk manis di depan aja, anak-anak sudah terilusi. Ya, jadi bagaimana kita menghipnotis anak membuat ilusi ya dalam si guru dalam mengontrol murid itu biasanya kita mempunyai karakter masing-masing. Saya pribadi seperti apa, bola seperti apa, mengingat seperti apa, itu pasti punya karakter yang masing. Nah, inilah yang bisa atau biasanya dapat mengontrol ilusi anak-anak. Wah, ini ada Pak awal kondisinya harus seperti ini. Oh, ini ada Pak. Kondisinya harus seperti itu. Jadi bagaimana kita mengontrolnya dengan ilusi. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua pengelolaan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin ada tangkap teman-teman. Beda, Ibu silakan. Mungkin izin buat ini dengan contoh, oke guru jadi contoh. Panutan ya Bu ya. Jadi panutan itu membuat anak jadi bukan hanya katanya tapi Bu ini on time dan kelas Bu ini jadi dengan contoh sehari-hari anak secara nggak Betul Bu. Jadi hal positif yang dilakukan Bapak Ibu guru biasanya anak-anak itu tanpa kita perintahkan sudah memahami. Saya tidak perlu yang lain. Contoh misalkan saya bawa minum, saya yang hampir 90 selalu bawa minum, bawa ke lapangan, anak-anak sudah paham. Jadi bagaimana kita kalau tadi kata Bu ya sebagai contoh atau panutannya, satunya mungkin bisa seperti itu. Bapak Ibu guru bagaimana memasuki kelas dengan muka ceria, anak-anak insya Allah juga akan seperti itu. Jadi bagaimana penguatan positif aktif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik di sini kritik yang membangun ya Bu, bukan kritik yang menjatuhkan. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Contoh, ada seorang anak yang mohon maaf kondisinya itu kurang mampu, tapi dia memiliki perilaku yang kurang baik. Kita bisa kritisi tentang orang tuanya yang sangat pekerja keras dan sangat bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut. Bisa kita kritisi bagaimana kita menjelaskan anak tersebut kerja keras orang tuanya itu untuk nafkahi keluarganya, anak tersebut dampak positif untuk anaknya seperti apa. Kenapa kamu lebih pilih teman-teman yang tidak ada dampak positifnya terhadap kamu dan lain-lain. Ya Ibu dipersilakan. Kelasnya mau bubar Ibu. Jadi tim akan merasa membuat bersalah kepada anak tersebut. Jadi anak itu insya Allah bisa berpikir bahwa anak tua saya itu bekerja untuk diri sendiri, tapi kenapa dia malah melakukan tindak hal yang nah dengan penguatan karakter tersebut yang kita selalu ingatkan ke anak, itu akan menjadi sedikit banyaknya melakukan perubahan.
dan insya Allah menguatkan karakter dari anak tersebut untuk menjadi yang lebih baik. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ada yang mau kan bagaimana Bu Susi? Ya, dipersilakan. Ingin tahu tentang miskonsepsi tentang Allah yang tadi adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anggapan bahwa yang dikatakan orang dewasa itu adalah seorang guru yang meminta siswa itu untuk sholat ya, untuk yang beragama Islam gitu kan. Mungkin di awal agar anak ini punya pemahaman bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan gitu, walaupun dengan sedikit keterpaksaan, tapi karena kita lakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, akhirnya dari yang terpaksa menjadi hal yang biasa yang sifatnya itu dia sudah melakukan itu dengan baik. Betul. Gitu ya Pak. Baik dulu, terima kasih. Betul. Pemaksaan salah satunya dari segi agama ya Bu ya. Betul. Dari segi agama apapun sebenarnya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan kita yang Muslim, ibadah itu wajib. Jadi kita sebagai orang dewasa yang sudah lebih berpengalaman, sudah pasti kita akan terus menegaskan, meyakinkan bahwa itu harus wajib dilakukan. Selain keagamaan, dari segi agama, dulu yang kita buat adalah contohnya misalnya tawuran. Kita tegaskan bahwa tawuran itu sangat berbahaya. Kita paksa anak itu untuk tidak melakukan kegiatan yang negatif seperti tawuran. Kenapa? Kita ambil contoh, kita berikan ilusi, kita kasih gambaran bagaimana bahayanya itu tawuran. Lalu ada segi yang lain yaitu narkoba. Bahayanya narkoba terhadap anak-anak ataupun orang dewasa bagaimana? Dampak negatifnya hasil dari narkoba itu dan seks bebas dan lain-lain itu yang bisa kita paksakan dari orang dewasa terhadap para anak. Karena anak-anak itu butuh arahannya seperti pemaksaan. Karena kalau tidak, hal-hal yang benar-benar bahaya atau diwajibkan itu anak-anak itu tidak tahu. Jadi dari segi apapun hal negatif harus kita paksa kita melakukan, lalu hal agama atau ibadah harus kita wajibkan. Mungkin untuk pendapat dari Dr. William seperti itu. Mohon maaf ini agak buram. Siap dulu. Boleh menambahi Silakan Bu. mengenai pemaksaan tadi ya. Jadi kalau kita memaksakannya dengan cara yang keras, yang terjadi adalah anak bukannya menjadi baik, malah dia menjadi berbalik. Siap. Ya, berbalik semakin tidak baik. Siap. Jadi memang di sini bagaimana kita mengemas suatu paksaan itu dengan cara yang membuat anak menjadi sadar. Ya, Ya. seperti tadi kegiatan-kegiatan, contohlah kegiatan yang terkait dengan bidang kerohanian. Ya di sini kita tidak memaksa, tapi bagaimana kita memberi anak kesadaran ya supaya anak itu benar-benar merasa bahwa ketika dia menjalankan itu, ya memang awalnya mungkin dia merasa terpaksa, tapi bagaimana dia merasa bahwa itu adalah kebutuhan dia, bukan kewajiban. Nah, disinilah kita memaksakannya dengan cara yang membuat dia menyadari bahwa itu adalah benar-benar kebutuhan dia, bukan sekedar kewajiban. Kalau sekedar kewajiban, artinya anak hanya berupaya untuk menggugurkan kewajiban. Saya melakukan sholat, saya melakukan ibadah, yang penting kewajiban saya gugur. Tapi dia melaksanakannya tidak sepenuh hati. Ya, jadi hanya sekedar dia menggugurkan. Tapi kalau kita bangun kesadarannya gitu ya, kesadaran itu anak bahwa itu adalah kebutuhan dia. Ketika dia menghadap Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, dia harus bisa menyadari bahwa dia butuh dibantu oleh Sang Maha Kuasa supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya mungkin semuanya berawal dari keterpaksaan, tapi ketika dia sudah benar-benar menyadari gitu ya, inilah yang kita bangun dari anak, bagaimana dia benar-benar menyadari bahwa
katakanlah tadi ya, kerohanian, kemudian belajar, itu adalah kebutuhan dia untuk menjadi insan yang jauh lebih baik lagi. Tapi kalau kita paksa, kamu harus begini, ini wajib buat kamu, dia hanya mengerjakannya setengah hati. Nah, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan tambahannya. Jadi untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tapi Ibu setuju Ibu ya? Setuju, tapi caranya yang Siap, berarti hanya metodenya yang harus kita perbaiki ya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ya, mohon maaf, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya bilang kemudian kita dalam hidup seseorang, bagaimana orang itu bisa mau mengikuti kita seperti apa. Perilaku turut dilihat sebagai suatu kesabaran. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain di balik. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Modal berpikir menang atau kalah. Lalu teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan komitmen menciptakan pilihan-pilihan baru. Mindset mobilisasi berpikir menang apa ya? Modal berpikir menang-menang. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada stimulus respon dan di sini ada teori kontrol. Bagaimana kita menstimulus kalau kita mungkin menyebutkan memancing atau merespon orang itu, bagaimana dengan cara kita mencoba membawa orang lain berpandangan dengan kita. Contoh kita berkumpul mengobrol dengan teman-teman seprofesi, itu biasanya bisa lebih mudah untuk mempengaruhi. Tapi karena saat kita bidang yang berbeda-beda, biasanya kita agak sulit untuk mengontrol orang lain. Lalu orang lain untuk bisa mengikuti kita, kalau kita bisa ikut dengan kita, itu biasanya adanya pada kita. Makanya bagaimana stimulusnya, kita harus banyak berbicara, ngobrol dan lain-lain. Begitu akan kita lakukan terhadap anak-anak. Ada model berpikir menang atau kalah. Yang ini biasanya kita ambil di bidang akademik atau non-akademik. Tapi biasanya anak-anak itu lebih ke stimulus ke non-akademik. Nah, jadi di dalam olahragaannya biasanya kita cek bahwa menang itu akan berdampak seperti apa, kalah itu akan berdampak seperti apa. Jadi kita memberikan model berpikir, ya, model berpikir seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan model berpikir terhadap anak-anak, bahwa orang itu tidak menyenangkan, bahwa menang itu bisa menyenangkan tapi dampaknya juga bisa negatif. Yang mana ketika kesombongan kita, ya, kalau kalah juga tidak akan nyaman istirahatnya, berpikirnya, bagaimana itu untuk anak-anak. Dan contoh yang lainnya di bulan ada di misalkan OSN, ya, berarti tentang lomba IPA, lomba matematika dan lain. Lalu untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan. Jadi biasanya kalau dalam satu tim
atas satu ruang itu kita bagaimana memahami cara cek lawan bicara kita harus seperti apa agar dia bisa mengerti apa yang kita inginkan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan harus memiliki tujuan. Contoh, kami dari guru program itu memiliki tujuan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan bagaimana budaya positif itu di sekolah. Lalu hanya ada yang bisa mengontrol adalah Anda. Jadi kita tanamkan anak-anak bahwa kita itu harus percaya diri. Kita itu harus mampu siap berdiri dengan kaki kita sendiri. Karena dunia ini semakin modernisasi, semakin global, semakin bahaya kalau kita selalu mengandalkan orang lain. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa mengerti sesuatu hal yang baru. Tidak perlu yang mahir, tapi setidaknya kita mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh setiap hari atau bahkan hari yang kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul. Saya tidak bisa melakukan atau mengontrol orang lain harus A, B, dan C. Kita hanya bisa mengikhlaskan. Kita hanya bisa mengeksplor diri kita kepada orang lain bagaimana bisa meniru kita atau tidak, atau bisa terinspirasi terhadap kita atau tidak. Jadi jika orang lain tidak bisa mengikuti hal yang kita inginkan, berarti pengikhlasan itu masih harus kita pelajari lagi. Kolaborasi, ya, kolaborasi dalam menciptakan pilihan yang baru. Biasanya kita berkolaborasi dengan anak-anak biasanya juga bisa memiliki kreativitas yang baru yang mungkin kita tidak memiliki di masa-masa kita. Anak-anak bisa memiliki atau mengeksplor hal-hal yang baru. Model berpikir menang, berarti kita menanamkan bagaimana budaya kita harus menang, karena jadikan menang itu menjadi hal yang luar biasa. Kita lanjut. Apa makna disiplin? Ya, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata disiplina berasal dari akar kata disiplin yang artinya murid atau pengikut. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum. Oke, ibu bapak mungkin bagaimana tanggapan disiplin sendiri itu untuk dunia pendidikan baik untuk anak ataupun bapak ibu di persidangan sini ada tanggapan ini. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kalau di atas mengatakan disiplin itu artinya adalah murid. Silakan Pak Salim. Kalau yang di ini pertama ya, di poin pertama kan disiplin itu artinya belajar ya Pak ya. Kalau yang selama ini kita alami gitu kan, itu lebih ke poin keempat kan, misalnya sekolah sudah membuat peraturan. Nah, ketika kita mematuhi peraturan tersebut, itu disebut sebagai disiplin. Padahal secara bahasa disiplin itu tidak seperti itu gitu loh. Betul. Nah, kita belajar gitu ya. Kalau dari contohnya, misalkan begini Pak, misalkan kita kan yang namanya lembaga itu pasti punya peraturan. Yeah. Misalkan masuk sekolah jam 6.30, berarti lewat dari 6.30 terlambat. Betul. Nah dari situ harusnya kita bukan lebih ke notice si peraturan harus datang jam 6.30, Yeah. tapi justru kita berpikir bahwa kalau misalkan kita nggak terlambat, kita tuh lebih banyak melakukan hal-hal di sekolah gitu. Betul. Jadi intinya adalah pasarnya disiplin
disiplin itu adalah bagaimana belajar menekan bagaimana masalah aturan yang mungkin salah satunya yang ditentukan dalam lingkup tersebut. Ini bentuk itu adalah belajar menekan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan dalam lingkupnya. Misalkan dia lingkupnya dari dunia pendidikan, berarti dia harus mempelajari bagaimana aturan-aturan itu, dan dia harus bagaimana caranya mengikuti. Ya, jadi untuk anak-anak itu disiplin yang dimaksud seperti itu. Mungkin yang diperhatikan pendidikan itu sama untuk guru. Kita untuk mempelajari seperti apa. Oh, di kita guru itu harus lebih tepat waktu daripada anak-anak, karena anak-anak itu harus belajar dari perilaku kita. Mereka akan mengikuti kita secara otomatis. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar. Kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan yang tadi sudah dikatakan oleh Dr. William Gezer. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau menambahkan, ini bisa diterapkan berdasarkan secara universal. Nilai-nilainya ternyata ada di profil pelajar Pancasila. Ketika mungkin sedang melaksanakan kegiatan di rumah, ada tanggapannya bagaimana tentang nilai-nilai kebajikan secara universal terhadap anak. Bu Susi, mau ada tambahan tentang Ibu? Ada tambahan yang sedang menjalankannya, dampak yang tahu nilai kebajikannya, nilai kebaikan di dalam P5 tersebut. Ada yang mau menambahkan, Ibu? Oh iya, baik, silakan Bu Suwati. Saya sih memang tidak mengikuti, cuma mengamati. Siap. Jadi dari sikap yang muncul adalah kebajikannya ada kerjasama dalam tim tersebut. Jadi anak lebih kompak, berbagi, berkolaborasi untuk mewujudkan proyeknya ya, proyek yang dia buat bagaimana bisa terwujud dengan baik. Baik, berarti di P5 itu sudah ada nilai-nilai kebajikan secara universal, secara luas ya, bahkan ini juga bisa dilakukan oleh kita semua sebagai guru. Kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita lakukan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang-orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan atau disiplin positif. Jadi, Bapak Ibu, kita harus memasukkan dalam hal-hal hukumannya itu ada motivasi eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukumannya agar menjadi nyaman, yang dilakukan itu harus ada motivasi eksternal. Apa sih motivasi eksternal? Mungkin ada yang bahkan Bapak Ibu
Motivasi eksternal untuk anak-anak itu apa dulu? Ya, bisa dari lingkungan, motivasi dari kepala sekolah, misalkan, nah, kalau kamu jadi kalau kamu tadi kan sudah melakukan kesalahan nih, kalau kamu melakukan perbuatan ini, nanti akan saya kasih sesuatu yang bisa membuat kamu nyaman untuk jajan, misalkan seperti dompet uang atau boleh jajan makan di kantin dan hal tersebut. Jadi untuk motivasi itu yang bentuk hukumannya serasa nyaman banyak atau akan anak itu berisik di masjid buat hukumannya itu agar lebih nyaman bagaimana dia untuk imam masjid di saat sholat zuhur atau apa, padahal itu bentuknya hukuman tapi tetap buat nyaman dia melihat orang lain itu beda anak itu mimpin sholat, jadi padahal itu bukan dari bapak atau ibu gurunya. Kita nanti untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ada instruksi apa yang dapat dilakukan dari motivasi eksternal, mungkin hampir sama ya tadi sudah saya katakan. Ketika untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi kalau ini yang ketiga adalah motivasi dari diri sendiri. Dia berbuat kebaikan untuk apa? Jadi untuk menghargai diri sendiri. Sudah bisa menghargai diri sendiri, biasanya kita akan awalnya juga akan terlihat lebih baik. Kita lanjut. Merdeka menurut Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin itu ada yang berbeda. Kalau dari bahasanya seperti ini, merdeka menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Bagaimana kalau untuk saya itu olahraga, kata-kata seperti ini disebutnya otomatisasi. Jadi kita berperilaku tadi itu memang sudah menjadi otomatisasi di pikiran atau hati kita. Jadi kita saya yang menolak sampai misalnya saya kesulitan dan melakukan atau membuat karya untuk pelajaran IPA-nya. Saya sebenarnya juga tidak terlalu memahami, tapi saya bisa membantu dengan hal-hal yang mungkin bisa berpengaruh terhadap kesulitannya Pak Sahir. Itu tanpa diminta Pak Sahir, saya langsung melakukan perilaku tersebut, membantu tanpa diperintah oleh Pak Sahir atau distimulus oleh Pak Sahir. Nah itu menjadi sebuah perintah atau cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi pemerintah membantu saya, istilahnya seperti itu. Oke, mungkin Bunda kalau dari bahasa sebagai guru bahasa Indonesia, kata-kata seperti ini bagaimana? Ya, baik, terima kasih Pak Opal. Pendapat saya terkait tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia yang secara lahiriah dan batinnya tidak bergantung pada orang lain. Hal ini berarti adalah manusia yang otonom, berdiri sendiri dan mandiri. Nah, melalui dua pikiran Ki Hajar Dewantara ini, konsep pendidikan harus mengusung asas kemerdekaan. Ya, betul. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia bahasanya lebih bagus ya. Kalau di olahraga sih otomatisasi itu biasanya dilakukan. Jadi kalau cek kalau olahraga proaktif itu mandirinya sendiri lebih cepat. Tidak tambahannya kita lanjut, kita akan percepat sedikit. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merasakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa, mereka ingin menjadi apa, yang pastinya menjadi yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi dan bagaimana dia bisa menjadi karakter yang kuat di dalam lingkungannya dan menjadi karakter yang lebih baik atau positif, dia bisa berkolaborasi dan lain-lain. Budaya positif
ciri-ciri restitusinya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi bentuknya kita penawaran terhadap teman. Keempat, restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kehidupan. Keenam, restitusi diri adalah orang atau cara paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi setiap permasalahan, setiap keadaan di kelas kita harus punya solusinya, plan A, B, dan C. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sesalah-salahnya anak tersebut saat kita diberikan hukuman, anak tersebut kita kembalikan ke kelompoknya. Jadi agar mereka bisa membaur lagi, bisa menerima keadaan dan situasi temannya tersebut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa saat ini kita memiliki peraturan harus memakai masker? Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat ke kelas? Untuk mendukung motivasi interaksi, kembali pada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturannya. Jadi bentuknya kita meyakinkan ke seseorang agar mengikuti bagaimana peraturan-peraturan tersebut harus dilakukan. Budaya positif, di sini ada budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan yang positif, dan peraturan kelas. Jadi kita harus merubah dari budayanya, lingkungannya, keyakinan, dan peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Dalam peraturan lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, seperti menjadi pengurus kelas, tiga kelas, dan lain-lain. Ada peninjauan kembali dari waktu ke waktu. Biasanya kita dalam 1 bulan sekali ya, sebagai wali kelas ataupun guru kelas. Peraturan dan keyakinan membedakan adalah kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu diri sendiri, dia memiliki tanggung jawab menghormati orang lain, menghormati atau berkomitmen keselamatan dan menghormati orang lain. Contohnya seperti itu. Didukung oleh penghargaan ini yang mungkin sudah kita bahas tadi, ya, bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Tindakan guru, dan di sini ada hukuman atau konsekuensi. Kalau tindakan guru bisa mencatat lari dalam olahraga, murid diminta untuk besar dalam olahraga dan lain-lain, atau mungkin ada hukuman yang lebih mendidik lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu dan pendek, berarti hukumannya seperti hukuman sosial. Identitas dalam hukuman, identitas sukses disiplin, konsekuensi identitas sukses disiplin restitusi. Identitas dalam hukuman, identitas sukses disiplin, konsekuensi identitas sukses disiplin restitusi, negatif, netral, dan positif. Kebutuhan dasar. Nah, untuk anak-anak itu survive adalah bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan kebebasan.
Disiplin positif ada 5: pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajerial. Dan ini adalah motivasi dan identitas yang akan kita jelaskan. Ada motivasi pengumuman, pembuatan rasa bersalah, identitas berhasil atau sukses yang tadi sudah dijelaskan, dan manajerial. Ya, ini segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Oke. Udah presiden bergerak dan bergerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah bagaimana dampak positif yang mungkin berimbas kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya itu kita bisa memberikan hal positif. Makanya kalau mungkin di Islam 1 atau 2 ayat itu akan menjadi nyata. Nah ini juga mungkin salah satu sedikit atau banyaknya kami dari guru penggerak bagaimana mengimbaskan ke Bapak Ibu guru ataupun peserta didik, dan dampaknya juga untuk ke sekolah. Jadi mari kita bersama untuk membangun SMK Negeri 226 Jakarta lebih baik lagi. Kita berkolaborasi, kita berdayakan hal-hal yang positif. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, Muhammad Awaludin dari SMK Negeri 226 Jakarta, guru penggerak calon guru penggerak angkatan 9. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Kita tutup teman-teman semuanya dengan doa. Mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita semua masing-masing. Berdoa sebelumnya dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon tepuk tangannya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selamat siang.